Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyal ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Mang Cek Bicek, pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah? Senang sekali kembali berjumpa dengan aku Cek Doli, tentu saja dalam program yang sangat kita nantikan bersama-sama. Dan program ini tentu akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menambah hasanah ilmu pengetahuan kita seputar masalah agama kita. Dan hari ini kita berada di hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 Miladiah bersamaan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1444 Hijriah, dan insya Allah kita akan membahas tema yang sangat aktual sekali tentang seputar masalah agama kita bersama narasumber kita yang sangat kompeten di bidangnya. Dan berangkat dari sebuah Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, di mana di sini menjadi barometer kita sama-sama, yaitu Rasulullah telah menjadi contoh teladan yang baik bagi kita. Dalam hal ini adalah membangun akhlak. Nah, pemirsa, tema kali ini kita akan membahas membangun akhlak mulia, dan pesantren merupakan solusi pendidikan terbaik. Dan saat ini lagi marak-marak benar pemirsa ya. Seperti apakah fenomena akhlak yang telah dibangun melalui pendidikan khususnya di pondok pesantren. Dan telah hadir di studio kita bersama yaitu Al-Ustadz Ubaidillah, sarjana pendidikan, yang mana merupakan kepala asrama pondok pesantren Putri Aisyah Nahla dan merupakan juga wakil kepala Madrasah Aliyah Jamiyatul Qura Sumatera Selatan. Kita akan sapa terlebih dulu. Assalamualaikum Ustadz Ubay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah khair. Antum apa kabar Mang C? Alhamdulillah Ustadz Ubay. Ustadz, tadi cukup macet Ustadz ya? Lumayan Mang C. Lumayan Ustadz ya? Karena musim masih libur Mang C. Masih libur Ustadz. Ustadz, ini Ustadz merupakan kepala asrama pondok pesantren Putri Aisyah Nahla Ustadz ya, dan juga merupakan wakil kepala Madrasah Aliyah Jamiyatul Qura Sumatera Selatan. Sangat tepat sekali Ustadz kehadiran dengan tema hari ini, membangun akhlak mulia, pesantren solusi pendidikan terbaik Ustadz ya. Nah Ustadz, kalau kita mendengar fenomena ini sangat luar biasa sekali Ustadz ya, lagi hangat-hangatnya untuk dibicara, lagi booming untuk dibincangkan. Oke Ustadz, kita bahas sama-sama Ustadz ya. Nah pemirsa, kita akan membahas bareng-bareng bersama Ustadz kita yang terakhir di studio kita. Tapi Cek Doli pengen mengingatkan kembali bagi pemirsa yang nak bertanya, Jatori di pesawat telepon kita nanti di layanan interaktif kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulangi kembali di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Jadi silakan bagi Mang Cek yang nak bertanya di tema kita maupun nanti di luar tema, silakan nanti. Terlebih dahulu kita akan dengarkan dulu seperti apakah tema pada sore hari ini, membangun akhlak mulia, pesantren solusi pendidikan terbaik, bersama Ustadz Ubaidillah SPD. Ya terus Ustadz. Baik, syukran Mang Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini bersama kita bisa hadir mendengarkan melalui acara cawisan yang disajikan oleh PAL TV. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Berbicara membangun akhlak yang mulia, kemudian pesantren sebagai solusi terbaik pendidikan Islam. Ini memang betul sekali. Dan berbicara juga tentang pesantren, pesantren ini saat ini sedang disorot dan sedang booming. Media di mana-mana saat ini sedang meliput perihal perkembangan pesantren atau beberapa pesantren yang ada di negara kita Indonesia ini. Nah, membangun akhlak mulia ini tidak
langsung secara otomatis seseorang itu bisa berakhlak mulia. Tentu ada proses-proses atau tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seseorang yang ingin memiliki akhlak yang mulia. Berbicara juga tentang akhlak yang mulia, seperti yang kita dengarkan tadi, di awal tadi bahwasanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwasanya contoh yang harus kita tiru untuk memiliki akhlak yang mulia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad adalah contoh yang sempurna bagi kita yang ingin memiliki akhlak yang mulia. Manusia boleh kita kagum dengan seseorang, boleh kita terpesona dengan kebaikan seseorang. Namun yang harus menjadi contoh dalam kehidupan kita ini dalam berkehidupan adalah Nabi Muhammad SAW. Baik itu akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita beribadah, ataupun akhlak kita kepada sesama manusia dan makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka contohnya siapa? Adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ingin memiliki akhlak yang mulia, tentunya seseorang harus mengikuti atau menjalankan tahapan-tahapan agar dia memiliki akhlak yang mulia. Seseorang ayah, dia harus mampu menjadi contoh bagi anak-anaknya. Ibunda, dia adalah madrasatul ula, dia sekolah pertama bagi anaknya, contoh bagi anaknya. Kita semua, para pemirsa yang mendengarkan, Mang Cek Doli, semua dari kita ini, semua nanti akan menjadi contoh bagi anak-anak kita. Hari ini kita pemuda, tapi besok, lusa, bulan depan, tahun yang akan datang, kita akan berkeluarga dan kita akan memiliki anak. Nah, contoh bagi mereka yang paling utama dan paling dekat adalah kita. Nah, kalau kita ingin menjadi contoh yang baik kepada anak-anak kita, kita harus belajar meniru dan mencontoh bagaimana akhlak mulia Nabi Muhammad SAW. Apa akhlak Nabi Muhammad SAW? Al-Quran. Karena khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran. Jadi seseorang yang ingin berakhlak mulia, maka dia harus mampu membaca Al-Quran. Dia juga harus mampu mengamalkan Al-Quran. Karena akhlak baginda Nabi Muhammad adalah Al-Quranul Karim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin terkadang karena keterbatasan kita dalam belajar di masa muda, kita juga mungkin tidak sempat untuk menimba ilmu agama yang banyak. Ada solusi terbaik bagi kita yang memiliki anak-anak yang pada saat ini mungkin di usia remaja, masa-masa dia bersekolah, maka kita titipkan anak kita itu kepada seorang kiai, kepada seorang guru. Di mana? Di pesantren. Maka pesantrenlah menjadi solusi terbaik bagi kita yang ingin menciptakan generasi muda yang berakhlak mulia atau berakhlakul karimah. Pesantren ini sangat sekali menjadi mengefek atau berdampak besar bagi kemajuan negeri ini, karena dia menerapkan akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana tidak? Di pesantren, para santri ini belajar dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Hari-harinya tiada waktu melainkan untuk belajar. Bahkan apa yang didengar oleh seorang santri, apa yang dilihat oleh seorang santri, dan apa yang dia rasakan oleh seorang santri, semua itu adalah pendidikan. Kalau anak pada saat ini tidak dimasukkan ke dalam pesantren, mohon maaf, bisa jadi kalau kita tidak bisa memantau anak tersebut, maka dia akan meniru dan akan menjadi lingkungan yang di sekitarnya. Seorang anak misalnya tumbuh di lingkungan anak-anak muda yang suka main game, maka dia juga akan tertular sebagaimana temannya, dia akan main game. Bagaimana tidak dia bisa menjadi pemain game?
Karena setiap hari yang didengar adalah bagaimana temannya bisa main game, bagaimana temannya menang main game, dan apa yang dia dapatkan dari game itu. Maka dia termotivasi untuk juga bermain game itu. Seseorang anak yang dekat dengan teman-temannya, mohon maaf apabila teman-temannya ini dengan lingkungan yang dekat dengan minuman keras, dengan narkoba, tawuran, dan lain-lain. Bila dia dekat dengan teman-teman ini, maka dia juga akan ikut bersama mereka. Dia akan ikut mabuk-mabukan. Dia juga akan ikut tawuran, na'udzubillah. Karena kenapa? Karena lingkungan yang ada di sekitarnya itulah yang dilakukannya. Maka sebelum terlambat, kita jaga anak-anak kita ini di usianya, waktunya untuk belajar, masa-masa pendidikan untuk anak kita masukkan anak kita ini ke pesantren, kita titipkan di kiai agar dia belajar ilmu agama. Insya Allah nanti dia akan menjadi seseorang yang berakhlak mulia. Ustadz, anak aku dak galak masuk pesantren, Ustadz. Oke, tamat SD anak dak galak masuk pesantren, ada solusi 3 tahun kemudian tamat SMP masukkan anak ke pesantren. Ustadz, sudah tamat SMP aku tunggu anak dah galak masuk pesantren, Ustadz. Masukkan anak di pesantren setelah SMA. Setelah SMA masih tidak mau masuk pesantren, tamat SMA ketika kuliah. Saat ini sudah banyak pesantren, khususnya di kota Palembang, itu yang menyediakan fasilitas bagi mahasiswa yang ingin mungkin dari SD, SMP, SMA belum pernah pesantren, dia ingin merasakan bagaimana menjadi seorang santri, maka di Palembang ada pesantren khusus mahasiswa. Ustadz, anakku sudah tamat mahasiswa, masih tidak galak juga masuk pesantren, sudah. Anak itu cari kejodoh yang wong tinggal di pesantren. Nah, itulah kuncinya terakhir. Agar apa? Agar dia hidup bisa bersama merasakan suasana yang ada di pesantren. Jadi ada lingkungan pesantren. Iya. Jadi terakhir harus diajarkan cari jodoh yang pesantren. Yang tinggal di pesantren. Tidak dapat Mang Cek Doli, bangunkan budak itu pesantren. Bangun ke pesantren. Oke, Ustaz. Kita akan lanjut kembali, Ustaz. Luar biasa sekali, pemirsa. Kita akan lanjutkan kembali, pemirsa, tentang tema kita itu membangun akhlak mulia. Pesantren merupakan solusi terbaik pendidikan bagi anak ini ya. Luar biasa sekali. Kita lanjutkan kembali setelah jeda iklan satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Tema kali ini kita akan membahas membangun akhlak mulia, pesantren solusi pendidikan terbaik. Tadi telah disinggung oleh Ustadz Ubaidillah, beliau tadi telah membahas banyak tentang bagaimana membangun akhlak mulia tersebut ya. Karena kita nantinya akan merupakan menjadi contoh bagi anak-anak kita, bagi generasi kita. Nah, salah satunya adalah bagaimana pesantren juga telah memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak kita. Nah, Ustadz, tadi telah disinggung Ustadz kembali Ustadz ya, bagaimana tadi membangun akhlak mulia Ustadz ya. Dan salah satunya ada solusinya ada pesantren. Memberikan pendidikan Islam yang terbaik Ustadz. Nah, tadi Ustadz juga telah menyinggung juga masalah bagaimana anak itu dibentuk di pesantren Ustadz. Nah, ini seberapa penting nih Ustadz Ubay ya, bahwasannya pesantren itu akan membentuk pola karakter ataupun akhlak biar memiliki akhlak yang sangat mulia, uswatun hasanah, menjadi contoh nantinya anak-anak tersebut ke depannya Ustadz. Seperti apa Ustadz? Mang Cek Doli, kita tahan dulu Ustadz, ada penelpon kayaknya Ustadz nih ya. Siap. Oke, kita angkat dulu penelpon kita mungkin yang masuk. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Saya Ibu Ruli. Apa kabar Ibu Ruli? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat baik Ibu ya. Iya Bu, malah hebatin juga Ibu Ruli. Iya. Silakan Bu pertanyaannya Bu. Iya. Waalaikumsalam Mas Ruli. Iya, waalaikumsalam Bu. Saya Bu Ruli. Silakan Bu. Iya. Baik. Selamat lebaran ya, Ustaz Ruli sama Ustaz. Ubay, iya. Silakan Bu Ruli pertanyaannya. Saya mau tanya, Ustaz ya. Kata Ustaz tadi gimana cara
membangun akhlak yang mulia. Iya, jadi saya punya keluarga. Karena dia sibuk dengan pekerjaan, jadi dia titipkan anaknya di pesantren. Ya. Nah, tapi waktunya pulang gitu kan. Nah, cuman yang masih ingin saya pertanyakan, dia sudah kelas 1 mau naik kelas 2. Ada lagi yang satu lagi mau masuk juga. Di rumah kalau ada bapaknya dia sholat, kalau tidak dibangunkan masih nggak sholat. Jadi mau ditegur terus, sementara dia di pesantren itu kan sholatnya terus kan. Tapi kalau di rumah masih bolong-bolong gitu. Itu bagaimana cara untuk supaya timbul kesadaran diri sendiri. Oke. Nah, begitu, jangan ditegur terus gitu. Nah, itu bagaimana? Dan masalah kesosialannya juga dengan sifat sosial juga dengan saudara gitu, supaya ada, ya seperti kata Ustaz tadi, jadi akhlak yang mulia. Itu bagaimana cara sebagai orang tua untuk memotivasi anak tersebut. Oke, siap. Itu aja penjelasannya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ruli di Pelaju, Ini luar biasa sekali Ustaz Ubay pertanyaannya. Kalau di pesantren anak tuh rajin ya dan ngikuti gurunya, mualimnya, tapi ketika di rumah keluar dari pondok ya seperti macan keluar dari ini. Bebas ya. Akhirnya kembali lagi ke kebiasaan mungkin bolong-bolong, sholatnya malas, harus dimotivasi lagi nih. Bagaimana Ustaz budaya pesantren bisa kembali dibawa ke rumah Ustaz tadi? Masya Allah. Syukur Bang Cik Doli dan Ibu siapa tadi? Ruli di Pelaju. Ibu Ruli di Pelaju atas pertanyaannya. Memang ini Ibu Ruli, ini masalah akhlak yang mulia ini tentunya tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi tidak bisa seperti kita, ini pesantren itu bukan pesantren kilat, sekali masuk keluar langsung jadi mulia, tidak. Tetapi ada proses dan ada jangka waktu. Seperti halnya dikatakan bahwasanya menuntut ilmu itu tulu zaman, waktu yang panjang, tidak sebentar. Di pesantren dia tadi kelas 1, ya, baru kelas 1 naik kelas 2, berarti di pesantren itu baru 1 tahun. 1 tahun itu waktu yang sangat sebentar sebenarnya bagi seorang santri. Karena ada yang sampai 6-7 tahun, bahkan ada yang sampai 12 tahun itu di pesantren untuk membentuk karakteristik seseorang itu menjadi seseorang yang baik, orang yang soleh, yang berakhlakul karimah atau baik budi pekertinya. Ketika di pesantren insya Allah aman. Kenapa? Karena tugas gurunya, tugas kiainya, tugas ustadznya, mualimnya untuk memantau dan mengingatkan. Toh manusia ini kalau tidak diingatkan kadang melenceng. Kita ini perlu kadang kalau lupa diingatkan, kalau salah diingatkan, diberi nasihat. Nah, begitupun dengan anak kita yang masih sangat kecil ini, ketika dia libur, makanya ketika kami kemarin masih di pesantren selalu diingatkan, diberikan nasihat. Ketika libur di rumah, jangan seperti kuda lepas dari kandang. Cak mana Mang Cik Doli, kalau kuda lepas dari kandang ini berlari tidak keluar arah. Begitupun anak yang dari pesantren, dia di pesantren disiplin, dari bangun sampai tidur bangun lagi, semuanya ada yang mengatur dan tertata dengan rapi. Ketika di rumah, dia merasa tidak ada yang mengawasi, karena masih 1 tahun di pesantren. Itulah fungsi dan gunanya orang tua ketika libur harus berkolaborasi dengan pesantren, tetap menjaga pelajaran-pelajaran atau akhlak-akhlak yang sudah diajarkan di pesantren tetap dipantau. Berarti butuh kerjasama Ustadz ya? Ya tentu jelas. Ya, jadi orang tua harus betul-betul jangan menyerahkan sepenuhnya pesantren. Tidak, Ustadz ya? Tidak ya. Pesantren itu bukan mesin cuci Mang Cik Doli. Ketika masuk keluar langsung bersih. Tapi kita harus bekerja sama, berkolaborasi. Orang tua, walaupun orang tua di rumah tidak ada nampak anaknya, tapi ruh anak itu, batin itu berpaut dengan orang tua yang ada di rumah. Ketika di rumah orang tuanya sudah jarang sholat, jarang beribadah, banyak masalah, itu nanti berdampak kepada anak di pesantren. Ini pengalaman kami Mang Cik Doli. Terganggu anak di pesantren itu, iya. Kenapa ini kok anak tiba-tiba ini malas, anak ini kan yang rajin jadi malas, tiba-tiba dia nakal. Ternyata orang tuanya sudah mulai ada masalah, problem di rumah tangga. Sampai gini Ustaz, ada yang bilang katanya abah beda sholat bah, nyuruh aku sholat kan. Makanya Mang Cek di pesantren itu selain pembiasaan, dia ada qudwah hasanah. Contoh, siapa yang dicontohnya? Para ustadz dan mualim. Di rumah siapa?
orang tua. Maka abang kakaknya abang mungkin kakak ya. di rumah, kalau lingkungannya mendukung, maka dia akan menjadi tumbuh menjadi seseorang yang berakhlak mulia. Ustaz, Seperti itu. tadi pertanyaan Bu, ada Ruli ini masalah bagaimana motivasinya Ustaz biar dia kembali Ustaz untuk bahwasan dia budaya pesantren sholat tadi kembali untuk agar dia terbiasa lagi kembali Ustaz untuk tepat waktu sholatnya disiplin. Tepat apa waktu lagi. motivasi sebagai orang tua memotivasi seperti apa mungkin? Ya, kedua hasanah tadi. Contoh kepada anak ini tadi bahwasanya sholat di masjid ini 5 waktu ini tepat waktu, bukan kewajiban orang yang di pesantren, tetapi umat Islam seluruh dunia termasuk papi, mami, gaya tadi kan, papi, mami ini yang di rumah nih wajib juga nak sholat. Oh, baru anak paham. Oh, selama ini mungkin dikira anak kan baru setahun di pesantren, dikiranya yang wajib sholat ini hanya di pesantren, Mang Cek Doli. Ternyata papi dan mami di rumah juga menerapkan sholat 5 waktu tepat waktu. Bahkan papinya ngajak dia ke masjid. Masya Allah. Ajib nian itu Mang Cek. Nah Ustaz tadi bicara betapa pentingnya Ustaz, belum dijawab nih Ustaz, pentingnya untuk peran pesantren dalam membangun akhlak ini tadi Ustaz. Ya. Peran pesantren dalam membangun akhlak ini Ustaz. Oke, lanjut Ustaz. Baik. Sangat penting Mang Cek Doli ya, untuk para pemirsa, pesantren ini sangat penting karena kenapa? Salah satu faktor untuk membentuk karakteristik seseorang itu adalah bi'ah. Apa itu bi'ah? Lingkungan. Kalau tadi seperti kami sampaikan, kalau lingkungan kurang baik, maka anak ini otomatis akan tumbuh seperti halnya apa yang ada di sekitarnya. Oke, Ustaz, kita tahan dulu Ustaz. Siap, telepon kedua. Oke, kita sambung telepon kedua kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Oke, Bu Ruli lagi kembali Bu ya. Silakan Bu. Iya, mau nambah sedikit Mas ya. Oke, boleh Bu. Iya. Sama Mas. Oke, silakan Bu Ruli. Ya, makasih. Ustaz Doli, saya mau nambah sedikit. Ya, boleh Bu, Saya silakan. dulu ya. Boleh Bu, silakan. Maaf Pak Ustaz, saya bukan mau menyangkal dari pembicaraan. Kami sudah biasa di rumah, setiap malam Jumat ngaji Yasin, setiap maghrib, setiap sholat itu semua bangun. Tapi yang satu ini badung sekali. Oh, badung sekali nih. Bukan di rumah, seperti kata Ustaz tadi, Pak Mami nggak sholat, tapi nyuruh anak sholat. Ini sudah suruh sholat sama-sama. Nah, tapi kalau bersama-sama baru, kalau saya bapaknya pergi kerja sudah. Nah, jadi mau ditegur setiap kayak beduk juga mau dipaku baru bunyi gitu. Padahal kita semua ini sudah besar juga. Nah, itu yang saya maksud tuh, bagaimana cara motivasi. Bukan kita di rumah nggak sholat, nggak Ustaz. Semuanya sholat, ngaji di rumah tetap, Ustaz. Walaupun dia sudah masuk pesantren. Nah, itu motivasinya yang saya ingin bagaimana cara. Bagaimana caranya? Cewek. Nah, nanti lagi mau masuk lagi satu lagi cowok. Oke, siap. Ya, Oke. ya, Iya, makasih Bu. Amin, Amin. Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya pesan Ustaz Hendro bilang nggak ada anak tuh yang badung ya, nakal ya. Semua anak itu mungkin butuh perhatian saja. Perhatian. Oke, gimana Ustaz Ubay ini Ustaz? Gimana caranya Ustaz? Ya anak ini badung tadi disebut. Baik, Ibu, anak ini proses baru. Jadi kalau dia anak tadi SMP, berarti di rumah dia ini sudah 12 tahun, Mang C, 12 tahun. Kemudian di pesantren baru 1 tahun. Kalau kita langsung menilai bahwasanya pesantren tidak mampu atau tidak sukses dalam mendidik ini, belum bisa. Kenapa? Karena masih ada jenjang-jenjang tahapan yang harus dilalui oleh anak ini. Anak ini di pesantren sudah dipantau, ternyata tadi, saya mohon maaf Ibu Ruli. Ibu Ruli bukan bermaksud mengatakan ibu atau keluarga tidak sholat, bukan. Tapi ini maksud saya, kalau orang tua dengan pesantren bekerja sama dengan baik, insya Allah anak akan tumbuh menjadi seseorang berakhlak mulia, menjaga sholatnya. Nah, sholat tadi sangat penting. Tapi kenapa kok ketika pulang ke rumah dinasehat tidak keno, dimarahi tidak keno, masih ngulang-ngulang terus? Mungkin ini menjadi salah satu proses dia untuk menjadi baik. Dan ini menjadi ujian bagi kita. Oh, mungkin inilah cara Allah untuk menguji kesabaran kita, di batas mana kesabaran kita untuk dalam mendidik anak kita ini. Setelah itu contoh sudah, nasihat sudah, ya sudah. Bukankah paman Nabi yang amat dia cintai sampai meninggal dunia, Rasul tidak bisa mengajaknya untuk beriman bersama kita dengan dalam Islam? Nah, inilah mungkin terakhir kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa dengan apa? Dengan doa. Dengan doa orang tua inilah salah satu yang dikatakan doa yang tidak akan pernah tertolak adalah doaul walid liwaladihi, doa orang tua untuk anaknya. Ibu doakan dengan penuh tulus, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak kita ini memang benar nantinya
tumbuh menjadi generasi yang baik. Insya Allah anak ini pesantren sudah masuk, orang tua sudah baik, ini tinggal prosesnya, proses cara Allah untuk menjadikan anak ini menjadi generasi terbaik di masa yang akan datang. Amin. Amin Ya ya rabbal Allah. alamin. Mudah-mudahan kita doakan anak Ibu Ruli insyaallah ya. Amin, ya Allah, Insyaallah amin. menjadi generasi yang Qur'ani dan berhak mulia ya. Amin, Baik. amin, amin. Kembali lagi Ustaz, seberapa penting nih peran pondok pesantren dalam pendidikan akhlak mulia, dan mungkin kita juga pengen tahu program apa sih yang diajak oleh pesantren, Oh, iya, betul. tapi kita akan potong dulu dikata sebentar Ustaz Bay, kita lanjutkan kembali nanti ya setelah ada yang lewat di Ustaz Bay. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, nanti akan kita bahas kembali tema kita membangun akhlak mulia. Pesantren merupakan solusi terbaik buat anak-anak kita, dan kita akan kembali setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program kita Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam, dan tema kali ini akan membahas membangun akhlak mulia. Pendidikan merupakan solusi terbaik, dan satunya malah melalui program pesantren ya. Dan pemirsa, Cek Doli pengen ngingetin kembali bagi pemirsa yang nak bertanya jaturi di tema kita maupun di luar tema, di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Kami ulang kembali di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022 jaturi tadi. Dan pemirsa, tadi sangat luar biasa sekali ya, bersama guru kita Ustadz Ubaidillah SPD telah membahas bagaimana pola yang telah diajarkan melalui pesantren, itu bagaimana membentuk karakter, membangun akhlak mulia. Dan tepat sekali, narasumber kita ini merupakan salah satu adalah mu'alim dan mu'alim, dan juga merupakan pengurus dari satu pondok pesantren yang berada di Kota Palembang, yaitu Pondok Pesantren Putri Aisyah Nahla, Ustaz ya. Betul, Mang Cik Luar Doli. biasa sekali nih. Dan itu merupakan binaan Ustaz Hendro Karnadi, Ustaz ya. Betul, Mang Cik Oke, Doli. asuhan. Kiai Oke, Hendro. Ustaz Ubay, ini tadi kita bicara lagi bagaimana seberapa penting sih, berapa peran sih pesantren dalam membentuk pola akhlak mulia anak, Ustaz. Dan boleh juga Ustaz mungkin program apa saja Ustaz yang diajarkan sehingga anak akan terbentuk pola akhlak mulia tadi. Seiring dengan pertanyaan tadi pemirsa kita ya, Ibu Ruli tadi, bagaimana anak ini budaya pesantrennya bisa bisa tetap dikembangkan di rumah Ustaz, atau dipertahankan di rumah. Ini bagaimana Ustaz? Baik, syukron Mang Cik Doli. Baik, tadi sudah sampai di bi'ah, artinya lingkungan. Lingkungan ini sangat penting sekali, menjadi faktor yang sangat penting dalam membentuk karakteristik seseorang untuk menjadi seorang yang berakhlak mulia atau menjadi orang yang soleh. Di pesantren itu sudah sempurna sebenarnya kegiatan yang ada di pesantren. Kenapa? Dari pagi hari seseorang santri bangun, kalau kita Mang Cik Doli mungkin kalau pagi masih sibuk mikiri sarapan pagi-pagi itu. Bangun saro langsung berpikir cak mana sarapan pagi. Tapi kalau santri perut masih lapar belum terpikir makan sarapan Mang Cik Doli. Yang dipikirannya adalah bagaimana dia bisa merojaah, menambah hafalan. Ibadah. Jadi kalau kita pagi ini bangun megang handphone, Jadjad. santri bangun itu langsung mencari Al-Quran dan langsung wudhu untuk ke masjid. Bangun pagi-pagi, bangun, kemudian berwudu, ada mandi, kemudian langsung mencari Al-Quran, menambah hafalan. Baru sholat subuh, ditambah lagi dengan Al-Quran, Mang Cik Doli, pagi-pagi baru sarapan sebentar, masuk kelas, siang belajar lagi, sholat lagi. Terus jadi tidak ada kegiatan di pesantren itu yang tidak membentuk karakter seseorang menjadi seorang yang baik, orang yang bisa menjaga sholatnya, orang yang rajin membaca Al-Quran, dan orang yang berakhlak mulia. Sholatnya aman Mang Cik Doli, terjaga sekali dari pesantren itu. Sunnah-sunnahnya Ustaz. Sunnahnya, wajibnya, semuanya dijaga. Dan di mana dia bisa sholat berjamaah di awal waktu, kemudian di masjid. Ini kita sangat langka sekali bisa mendapatkan sholat fardu di awal waktu, kemudian berjamaah dan di masjid. Kalau bukan santri maka sulit untuk bisa istiqomah Mang Cik Doli sholat ini. Kemudian baca Quran dari pagi bangun tidur, yang kami ceritakan tadi Mang Cik Doli, masih lapar maka sarapannya adalah Al-Quran. Udah hatam Ustaz ya? Sudah. Ada target ya? Target, dan ini sesuai target dia, maka dia bagaimana bisa mencapai target, bagaimana bisa hatam. Maka pagi itu pikirannya bukan makan tetapi adalah Al-Quran, menambah hafalan, bagaimana dia murojaah.
kemudian masuk kelas, belajar ilmu akhlak, kemudian sore sampai malam. Bahkan Mang Cek Doli, terkadang anak ini saking lelahnya, tidurnya pun membawa kitab atau membawa Al-Quran. Jadi 24 jam santri itu di pesantren, maka dia bernilai pahala, Mang Cek Doli. Bagaimana tidak nikmat seorang tua yang anaknya mau di pesantren, Mang Cek Doli. Setiap hari baca Al-Quran, Mang Cek Doli. Setiap waktu membaca Al-Quran, sholatnya berjamaah, orang tuanya didoakan terus. Maka kalau ada orang tua yang anaknya di pesantren, maka insya Allah rizkinya akan terjamin, akan luas rizkinya, dimudahkan segala urusnya. Kenapa? Anaknya terus ibadah, rajin berdoa. Tapi kita yang di rumah ini, seperti yang kami sampaikan tadi, harus terus mengimbangi apa yang sedang dilakukan oleh anak kita ini tadi. Oke, luar biasa sekali Ustadz. Tapi Ustadz, kalau kita lihat fenomena sekarang Ustadz ya, sekarang ada image Ustadz, ketika kalau anak nakal, badung tadi, disebut ibu tadi badung, nanti ke pesantren nih, kalau ke pesantren, kebuang ke pesantren. Nah, ini gimana Ustaz kalau lihat fenomena menyikap ini Ustaz ya? Seakan-akan pesantren itu ada tempat bagaimana mendidik anak yang nakal Ustaz. Setelah itu, ini gimana Ustaz? Bang Cek Doli, terkadang orang tua ini salah niat memasukkan anak di pesantren. Kenapa anak dimasukkan pesantren? Dia ini nakal nian, nggak tahu dia nakal nian pokoknya. Jadi masuk ke pesantren. Atau kenapa anak masuk pesantren? Aku sibuk di rumah tuh, tidak sempat untuk ngajari dia. Padahal ketika niat memasukkan anak di pesantren ini harus betul, mengecek. Segala ibadah yang kita lakukan ini semuanya harus berawal dari niat. Kalau niatnya ini sudah salah, maka ujungnya juga hasilnya juga akan salah. Jadi ketika masukkan anak di pesantren, niatkan anak ini menjadi orang yang baik, menjadi orang yang soleh, berakhlakul karimah, dan dia ini nantinya menjadi investasi berharga dan tak ternilai bagi kita dunia dan akhirat, Mang Cek Doli. Jadi ini harus kembali kepada innamal a'mal binniyat. Iya, innamal a'malu binniyah, sesuai dengan kembali niatnya. Mungkin anak ini nakal, tapi jangan masukkan anak ke pesantren gara-gara dia nakal, tetapi karena aku ingin anak ini menjadi anak yang soleh, mengikuti gurunya. Penting juga nanti kita melihat ketika masuk ke pesantren, pesantrennya ini siapa kiainya. Kita lihat, ada tak kiainya? Jangan-jangan tidak ada kiainya pesantren ini. Bagaimana programnya? Iya. Atau kiainya ini lagi belok kiri terus. Nah, jadi ini lagi marah sekali Ustaz. Kalau masukkan pesantren anak ke pesantren, maka pertama kita lihat adalah siapa gurunya. Gurunya itu ya siapa? Kiai. Oh, kiainya si A. Kiai ini, Masya Allah, Habib ini, maka kita titipkan anak ini ke kiai ini agar dia belajar di pesantren. Moga-moga nantinya kita dibawa, ditarik oleh anak ini bersama kiai, bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, luar biasa sekali Ustaz. Kembali lagi kita bicara pesantren Ustaz. Kembali Ustaz mengumumkan dari pesantren Ustaz. Gimana Ustaz kalau melihat dari anak-anak yang mungkin tadi dididik ya, awalnya dari badung nakal tiba-tiba masuk pesantren. Mungkin Ustaz melihat perubahan seperti apa Ustaz. Tapi kita akan lanjutkan kembali Ustaz ya. Obrolan kita ini luar biasa sekali. Nah, pemirsa, kita akan kembali berdialog soal bagaimana membangun akhlak mulia. Pesantren merupakan pendidikan terbaik. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Cawisan sesaat lagi. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku, tentu saja dalam program Cawisan, ceramah dan tausiah agama Islam. Dan edisi kali ini kita akan membahas tema membangun akhlak mulia dan pendidikan pesantren merupakan solusi terbaik ya. Tadi telah dibahas di segmen pertama, segmen kedua, segmen ketiga, luar biasa sekali bagaimana membangun akhlak mulia melalui pendidikan. Salah satunya merupakan lembaga pesantren ini tadi ya. Dan tadi juga bagaimana telah dijelaskan oleh Ustaz Ubay ya, bagaimana kita membangun akhlak itu berawal dari sebuah kedua contoh Ustaz ya, merupakan karena menjadi uswatun hasanah itu sangat penting sekali bagi pendidikan buat anak-anak kita juga, generasi muda kita juga. Nah Ustaz Ubay, kita udah berada di segmen terakhir Ustaz ya. Tadi kalau kita bicara pesantren Ustaz ya, saat ini fenomena Ustaz telah menyinggung di awal
segmen tadi Ustaz ya, bahwasanya pesantren menjadi sorotan sekarang di Indonesia maupun mungkin berada di Palembang maupun di luar Palembang Ustaz. Bagaimana pesantren ini katanya tempat pendidikan baik buat anak-anak desa. Ini kan tema kita bukan terbaik gitu, solusi Ustaz. Tapi saat ini pesantren lagi dapat ujian nih mungkin ya. Saya sorot bagaimana programnya, pendidikannya, bahkan ada mengajarkan sebuah aliran gitu Ustaz ya, yang mungkin tidak ketahui oleh orang tuanya. Mungkin orang tua menitipkan amanah sangat besar sekali pesantren, tapi ada oknum mungkin ya Ustaz, mungkin tertentu. Nah mungkin Ustaz, mungkin bagaimana Ustaz, program pesantren seperti apa sebenarnya Ustaz? Baik, Mang Cik Doli dan para pemirsa, jadi program pesantren itu sebenarnya mencetak generasi yang mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjaga sholatnya, membaca Al-Quran, dan bisa dia berjiwa sosial kepada seluruh umat manusia dan makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini. Nah, kemudian kalau kita ingin memasukkan atau memilih pesantren, maka yang harus kita lihat pertama adalah kiai. Karena kiai ini adalah menjadi figur utama di pesantren itu. Bagaimana seseorang kiai ini mendidik santrinya, dan bagaimana muamalah kiai ini. Apakah kiai ini baik orangnya, tidak ada masalah, maka kita titipkan kepada kiai ini, kepada pimpinan pesantrennya atau pada gurunya. Yang pertama dilihat adalah bagaimana pimpinan atau kiai dari pondok pesantren. Kalau dia baik, maka insya Allah anak kita akan tumbuh menjadi baik juga sebagaimana kiainya, seperti itu. Kalau Mang Cik Doli ada sekarang fenomena pesantren, ya memang kiainya yang bermasalah, berawal dari kiai. Karena kiai ini menjadi figur utama. Dialah nanti yang jadi pemimpin bagi seluruh anggota, guru-guru, kemudian santri-santri yang ada di pesantren. Tapi perlu juga Ustaz ya orang tua untuk mengetahui program-program apa saja yang mungkin diberikan ke santrinya. Tentu. Makanya sebelum kita masukkan pesantren, kita harus survei. Baik itu survei yang kegiatan yang ada di dalam pesantren, ataupun survei kepada alumni, kepada santri-santri yang pernah mondok di pesantren tersebut. Seperti itu. Kalau pesantren sebenarnya semua kegiatannya insya Allah baik dan akan tumbuh. Bagaimana tidak baik Mang Cik Doli? Yang dia lihat tidak ada yang dia lihat melainkan Al-Quran. Kemudian dia hanya melihat orang-orang yang soleh yang setiap harinya berangkat pulang pergi dari masjid dan ke masjid, dari kelas kemudian ke kelas. Kemudian tidak ada yang didengar oleh anak itu dari dia bangun tidur sampai tidur kecuali perkataan-perkataan yang baik. Bagaimana tutur krama, kiainya memberikan contoh yang baik. Kemudian yang dia dengar adalah ayat-ayat suci Al-Quran, nasihat-nasihat yang baik dari guru-gurunya. Seperti itu Mang Cik Doli. Ini ada penelpon kita Ustaz, kita angkat dulu terlebih dahulu. Assalamualaikum. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan Bapak siapa Pak? Dengan Bapak Basri Ustaz di Kora. Oke, Pak Basri Dwi Kora. Silakan Pak. Iya, mau tanya ini, saya ini punya teman dokter. Dia tuh sholat 5 waktu sekali terus, tapi nggak pernah sholat Jumat Ustaz. Itu gimana? Oke, sholat 5 waktu. Oke. Oke, hukumnya gimana Ustaz? Oke Pak. Jadi sholatnya rajin 5 waktu ya? Iya. Tapi sholat Jumatnya tidak dikerjakan atau tidak laksanakan, udah 4 kali deh katanya, 5 kali ya? Oke, terima kasih Pak Basri di Dwi Kora. Oke, Ustaz Ubay ini dari Pak Basri dari Dwi Kora nih. Bagaimana Ustaz, ada sholat wajibnya 5 waktunya rajin, mungkin dikerjakan atau masjid atau di rumah, tapi tidak kerjakan sholat Jumat nih Ustaz? Oh iya, dia rajin sholat Jumat, dia rajin sholat 5 waktu Mang Cik. Kemudian tidak sholat Jumat. Dia ada sholat Jumat, tidak apa-apa Mang Cik. Iya. Asalkan dia perempuan. Ya, kalau cewek tidak apa-apa. Tapi kalau dia laki-laki, maka sholatnya ya tetap diterima, dia menjalankan sholat. Tapi kalau dia tidak sholat Jumat, ya maka dia berdosa. Sedangkan sholat Jumat ini adalah wajib, pengganti daripada sholat zuhur. Mungkin bisa jadi dia ini tidak sholat Jumat di tempat kita yang biasa melaksanakan sholat. Mungkin dia sholatnya di tempat yang lain, seperti itu, kita berhusnuzon. Tapi yang jelas tidak ada 4 mazhab yang membenarkan bahwasanya hanya sholat
fardu saja yang wajib, kemudian sholat Jumat tidak boleh. Tidak, melainkan sholat Jumat wajib, sholat fardu juga wajib. Harus sama-sama beriringan didirikan. Tetap hukumnya berdosa Ustaz ya. Oke Ustaz. Nah Ustaz, kita mungkin ada Mang Cek Bicek pemirsa kita baru bergabung Ustaz ya. Kami minta mungkin ada kesimpulan atau ajakan Ustaz kepada pemirsa kita Mang Cek kita. Silakan Ustaz. Ya. Baik, untuk para pemirsa sekalian yang mendengarkan siaran cawisan dari PAL TV ini, kami mengajak kepada kita semua, mari kita didik anak kita, karena anak kita ini adalah investasi yang berharga, yang tidak ternilai harganya. Mengutip dari pimpinan Pondok Pesantren Gontor, bahwasanya lebih baik kita menangis hari ini, melihat anak-anak kita masuk pesantren, daripada nanti di masa tua kita akan menangis karena melihat anak kita menjadi rusak dan tidak memiliki ilmu agama. Seperti itu Mang Cek Doli. Jadi berat memang masukkan anak di pesantren, tidak mudah. Pertama dari perasaan Mang Cek, siapa yang mau pisah dengan anak? Kemudian mungkin bisa jadi dari biaya. Itu akan menjadi berat. Tapi semua yang berat apabila kita laksanakan, maka balasannya akan setimpal seperti apa yang kita korbankan dan kita perjuangkan. Karena ini anak merupakan investasi dunia dan akhirat. Iya, Ustaz ya. Oke, Ustaz Ubay, syukran kasiran Ustaz telah hadir di studio kita Ustaz. Insyaallah mata'an Allah bitil hayati Ustaz. Amin, Masya Allah. Insya Allah barakah Ustaz. Nah, pemirsa, tadi luar biasa sekali tema kita itu membangun akhlak mulia. Pesantren merupakan pendidikan terbaik, dan alhamdulillah pemirsa, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan tadi akan menjadi ibroh pelajaran buat kita bagaimana pentingnya membangun akhlak mulia pada generasi kita, anak-anak kita, karena anak-anak kita adalah merupakan investasi dunia dan akhirat buat kita. Dan pemirsa, marilah sama-sama kita, Mang Cek Doli pengen mengajak pemirsa untuk merenungi sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mana dari Abu Hurairah, yaitu yang mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita akan diberikan keturunan yang soleh dan soleha. Anak-anak kita akan menjadi sebagai investasi kita untuk dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan pesantren akan bangkit dan jaya. Insya Allah mudah-mudahan merupakan pendidikan yang terbaik bagi generasi anak-anak kita, membentuk generasi akhlak yang mulia, generasi Qurani dan Islami. Dan pemirsa, saksikan terus, jangan lupa cawisan di setiap hari Jumat pukul 3 sore hingga pukul 4, dan tentu saja di PAL TV memang punya kita. Dan akhirnya aku Mang Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mengundurkan diri. Terima kasih atas seluruh perhatian pemirsa, dan kami tutup dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan kehidupan, ilmu yang baik dapat